pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru di SD 3 TKWL, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan, terima kasih atas waktunya karena sudah mau meluangkan untuk mengikuti diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk di SD Negeri 3 Ketewel. Sebagai kita sebagai umat beragama, mari kita mengucapkan penganjali umat Om Swastiastu. Pertama-tama sebelum saya untuk memulai dari penyebaran budaya positif ini, yang minta nih kesediaannya untuk Ibu Kepala Sekolah mungkin memberikan pengarahan sedikit sebelum Tiang mulai untuk penyebaran pemahaman ini. Untuk Ibu Kepala Sekolah saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Namun sebelum kita mulai apapun itu, kita awali dengan prasmanan Om Swastiastu. Bapak Ibu, terutama yang guru penggerak, serangkaian tugas adalah topik 2 nih ya. Topik 2 yaitu tentang budaya positif. Baik, namanya budaya. Kira-kira ada yang paham apa itu budaya dulu, gitu kan, seperti itu. Apa budaya itu? Coba kalian dulu. Kita harus paham dulu istilah dan makna dari apa yang akan dibahas. Apa itu budaya? Budaya menurut saya itu suatu kebiasaan yang dilakukan secara kebiasaan. Ada mungkin punya pendapat lain? Kalau Ibu sendiri, pengertian budaya itu apa? Budaya nikah adalah suatu kebiasaan yang memang sudah sering dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan. Ya, intinya kebiasaan yang sudah menjadi ciri, sudah menjadi identitas seseorang, sekolah. Budaya apa saja yang akan dibangunkan begitu. Apa yang mencerminkan sekolah SD Negeri 3 Ketewel itu. Itulah budaya yang menjadi ciri khasnya kita, kan begitu ya? Kalau sosial budaya beda, kita ngomong tentang budaya. Saya merasa sangat bersyukur bahwa ada satu guru penggerak yang setidaknya akan memberikan beberapa ilmunya, pandangannya terkait dengan modul-modul yang didapat di LMS. Dari modul 1 sampai 4 nanti di sana akan syarat sekali dengan beberapa kepemimpinan maupun sebagai pemimpin pembelajaran maupun komunitas, dan terlebih luas lagi dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Jadi harapan saya tentu saja mendorong semua guru agar ikut ke dalam ranah tersebut. Bagaimana caranya? Nah, di sana sudah ada ketentuan-ketentuan di SIM PKB. Baik Bapak Ibu, yang tidak akan panjang lebar, namun terkait dengan apa yang akan didiseminasikan oleh CGP kita angkatan 9 ya. Nanti itu sangat berguna buat refleksi kita, kemudian buat pengembangan sekolah tentunya. Jadi kita selalu sambut apapun yang disebut dengan ide-ide yang bersifat membangun, kemudian budaya-budaya yang bersifat berpihak pada murid, karena pada intinya adalah kurikulum itu berpihak pada murid. Kurikulum merdeka diferensiasi. Kurikulum merdeka adalah peminatan sesuai dengan bakat, minat, seyogianya bahwa anak-anak itu berbeda, kita fasilitasi. Jadi itu inti-inti yang ada di dalam kurikulum merdeka. Jadi teori tidak terlalu penting, namun benar-benar harus ada wujud. Seindah-indahnya teori, kalau tidak berwujud sama aja bohong, kan itu budaya. Semua orang juga bisa untuk bikin yang indah-indah covernya, tapi bagaimana murid itu bisa merasakan apa yang kita dapat dari berbagai, baik itu platform maupun dari workshop dan sebagainya, apalagi sudah bukan sebagai bodoh. Jadi seorang guru tentunya harus memperhatikan hal kecil yang terjadi pada anak, sehingga di sana kalau dari hasil supervisi, kalau dari hasil daripada
penilaian kemarin akreditasi itu adalah cerminan apa yang harus kita lengkapi dan tidak akan cukup sampai di sana. Nah, seperti yang saya, kalau Ibu Komang jarang sekali ikut gini ya. Jadi apapun yang untuk tari yang menjadi penekanan itu mohon ya, karena pada intinya pada saat saya datang itu kita tidak ada juara gitu, seperti itu, tidak ada sertifikat seperti itu yang menjadi benar-benar miskin SD ini untuk yang itu ya, seperti itu. Namun mohon maaf, bukan berarti yang mencaci ya, yang ingin mengajak bareng-bareng untuk belajar termasuk yang sendiri gitu. Jadi semua belajar gitu, semua mereka sendiri. Terkait dengan tip yang akan persilakan ke Bu Kade yang buka sesi penyebaran pemahaman tentang budaya positif di SD Negeri 3 Ketewel dan pengembangan terkait dengan budaya-budaya positif yang seyogianya akan menjadi ciri khas ke depan dan yang akan dicanangkan dan dilaksanakan oleh Bu Kade melalui draft yang akan disepakati oleh guru. Saya buka secara resmi. Yang tutup dengan Para Santi, Om Santi Santi. Halo. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah karena sudah membantu Tia untuk membuka acara ini, kemudian memberikan pengarahan kepada Bapak Ibu guru sekalian ya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa di sini budaya itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan menjadi ciri di suatu tempat ya. Di sini untuk penyebaran dan pemahaman tentang penerapan pengalaman budaya positif itu di SD 3 Ketewel. Untuk pertama-tama silahkan Bapak Ibu di grup sekolah sudah saya kirimkan juga linknya, atau mau langsung scan barcode-nya juga boleh ya. Di barcode tersebut silahkan Bapak Ibu untuk mengisi apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita sendiri ya. Silahkan diisi. Ini sebagai istilahnya itu pertanyaan pemantik ya, supaya kita itu ada sedikit pemahaman sebelum saya masuk ke materi tentang budaya positif ini. Baik, sudah ada satu jawaban di sini. Agar terciptanya situasi yang harmonis dan selaras dengan visi dan misi sekolah serta menciptakan warga sekolah yang berkarakter mulia. Ini jawaban dari Bu Ayu ya? Iya. Terus agar apa dari tujuan-tujuan sekolah dapat tercapai dengan baik. Nah, ini jawaban dari Pak Adi. Kemudian agar segala sesuatu atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan kebiasaan. Ini jawaban dari apa ini ya? Arya. Kemudian ini penting sekali. Karena budaya positif dilakukan atau dilaksanakan pasti menghasilkan hal yang baik. Iki Pak Yan, nih. Agar diciptanya suasana dan lingkungan yang nyaman dan aman. Iki jawaban dari Pak Dr. Suardika nih. Kemudian sangat penting untuk pembentukan karakter anak. Iki jawaban dari siapa nih Ki? Bu Komang. Kemudian untuk membuat suasana menjadi lebih nyaman, Bu Pande apa Pak Eri? Kurut yang belum bisa, Bu Den. Oh iya. Oke. Ya, berarti menurut Bapak Ibu yang simpulkan bahwa budaya positif itu sangat bermanfaat. Suasana positif itu sangat penting bagi lingkungan kita karena mampu membentuk siswa yang berkarakter, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, kemudian
budaya positif ini dari Ibu Kepala Sekolah mampu menciptakan kenyamanan dan arah murid mempunyai patokan dalam bertingkah. Berarti sudah positif semua jawaban yang Tiang peroleh. Baik, Tiang lanjutkan. Yang sudah dapat jawaban dari Bapak Ibu tentang pentingnya menciptakan suasana positif. Adapun nanti yang akan saya sampaikan itu tentang budaya positif ini ada konsep intinya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, untuk keyakinan kelas ini kita masing-masing di kelas kan sudah memiliki keyakinan kelas. Nah, nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengasah lagi pemikiran-pemikiran atau pengetahuan tentang keyakinan kelas itu setelah sesi penyebaran budaya positif ini. Yang pertama itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu sendiri kan sudah tahu masing-masing pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa, dan penerapannya di kelas kan sudah masing-masing sudah mengetahuinya ya. Nah, ini untuk profil pelajar Pancasila pun Bapak Ibu kita sudah semua tahu bahwa pelajar Pancasila itu ada berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa. Yang pertama kan dari sini beriman bertakwa, kemudian kita putar di sini ya. Nah, kemudian yang lanjutkan tentang, di sini ada miskonsepsi itu tentang teori kontrol. Ada teori kontrol itu ilusi guru mengontrol murid. Awalnya teori kontrol kita sebagai guru itu kita membayangkan bahwa kita itu sebagai guru itu kita yang mengontrol murid. Kemudian semua penguatan ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, sebagian besar dari kita mungkin tidak semua beranggapan bahwa kita itu sebagai guru itu bahwa kita itu mempunyai kekuatan untuk mengontrol murid. Kita yang harus mengontrol murid tanpa kita tahu tanpa kita memahami apa sih sebenarnya apa yang diinginkan murid itu seperti apa, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, tidak semua bahwa kita selalu memberikan apresiasi kepada murid tentang hal-hal penguatan positif itu seperti kita memberikan reward, kemudian memuji siswa. Itu tidak selamanya bahwa itu akan mampu menguatkan, mampu efektif dan bermanfaat. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, tidak semua siswa kita di sekolah itu jika kita berikan suatu mereka itu kita buat dia itu benar-benar merasa dirinya bersalah. Kamu itu harusnya seperti ini, jangan begini, jangan begitu. Nah, belum tentu kita itu membuat rasa bersalah kepada murid itu mampu menguatkan karakternya dia. Malah bisa jadi bahwa dengan kita membuat dia itu seolah-olah merasa bersalah, murid itu merasa bersalah, malah anak itu menjadi seperti anak yang stres, dia depresi gitu tidak semua. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Nah, kita seperti pembelajaran sekarang di kurikulum Merdeka itu kan berpihak kepada muridnya atau berhamba kepada murid. Nah, kalau dulu kita itu paradigmanya bahwa kita sebagai orang dewasa itu selalu memaksakan kehendak kita kepada anak. Kamu itu harus begini loh nak, kamu harus begini gitu. Kalau sekarang untuk paradigma pembelajaran baru itu sudah pemahaman kita itu sudah tidak harus ke sana lagi, tapi kita harus mengetahui bagaimana sih, apa sih keinginan murid kita, apa sih kebutuhan murid kita. Ini tidak hanya untuk murid saja, tapi kita kan sebagai orang tua juga gitu. Di rumah kita punya anak, kita juga seperti itu. Kita sebagai orang dewasa tidak berhak juga untuk memaksa, karena setiap anak itu memiliki keinginan yang berbeda, memiliki minat bakat yang berbeda, dan potensi yang berbeda. Baik, yang lanjutkan sekarang bagaimana sih kita itu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol tersebut. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah stimulus respon, di mana kita itu harus melihat realita atau kebutuhan kita itu sama. Kemudian ada yang kedua, stimulus respon. Nah, stimulus respon ini semua orang itu melihat hal yang sama. Kemudian yang ketiga ada stimulus respon tentang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian yang keempat itu stimulus respon tentang model berpikir menang atau kalah. Nah, dari yang ini, stimulus ini, yang kemudian realita tentang kebutuhan kita itu sama, sejatinya itu adalah ini. Realitanya itu kita itu memiliki realita kebutuhan yang berbeda. Kita orang dewasa memiliki kebutuhan yang berbeda, begitu pula anak-anak juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian ini yang nomor 2 ini, semua orang melihat hal yang sama, ya, melihat hal yang sama. Padahal sejatinya kalau teori kontrolnya itu adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku itu ternyata memiliki tujuannya masing-masing. Tidak hanya perilaku buruk ataupun ini perilaku baik, itu masing-masing memiliki tujuan. Kemudian yang model berpikir menang atau kalah. Nah, ini model berpikir menang-menang. Ya, kalau kita masih berpikir menang kalah, itu pasti ada yang sebahagia dan ada yang kecewa. Tapi kalau kita sebagai guru itu mampu membuat teori kontrol tentang berpikir menang-menang, itu akan menjadi satu motivasi bagi anak. Seperti yang contohkan itu, kalau kita ada anak yang mungkin dia hasil belajarnya tidak bagus, gitu, kita berikan dia respon positif, ya. Tidak kita memberikan respon negatif kepada anak yang mampu yang bisa membuat anak itu menjadi kecewa, bukannya terperbaiki malah semakin mundur. Nah, disiplin positif. Kita sekarang masuk ke disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif sendiri ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh-contohnya ini, contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi itu adalah yang pertama ada profil pelajar Pancasila,
kemudian ada IBO Primary Years Program atau PYP, kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita ini sebagai manusia itu memiliki suatu kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, adapun 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, itu makan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang kedua itu adalah kasih sayang. Kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian ada 4 kebebasan, itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir itu yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan kita untuk bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bahwa motivasi intrinsik itu datang dari dalam diri individu itu sendiri. Nah, kalau untuk motivasi ekstrinsik ini kan datangnya di luar dari diri si individu itu. Nah, untuk motivasi intrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kalau kita berada di suatu tempat, nah ada istilahnya di mana kaki dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, itu salah satu merupakan motivasi intrinsik. Dimanapun kita berada, kita harus mengikuti aturan yang berlaku di daerah tersebut untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, itu ada lagi motivasi intrinsiknya, salah satunya. Nah, di sini kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Nah, kontrol yang pertama itu ada sebagai penghukum, kemudian yang kedua itu pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga kita posisi kontrolnya sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Nah, di sini ada pun contoh-contohnya tentang penerapan posisi kontrol guru. Nah, pada kasus ini itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita di sekolah pun ada kan setiap hari itu, tidak hanya pada saat upacara bendera saja, tapi pada hari-hari lain pun biasanya siswa itu ada saja yang tidak lengkap memakai atribut sekolah ya. Nah, kemudian kalau kita sebagai guru itu ada di posisi penghukum, pasti biasanya yang kita lakukan adalah hormat pada bendera itu selama 1 jam. Nah, kalau kita sebagai penghukum ini, siswa itu kita berikan hukuman modelnya seperti hukuman fisik ya, mungkin lari, tidak hanya di sini yang contohkan menghormat bendera selama 1 jam, kemudian mungkin ada disuruh mengepel, menyapu gitu. Kemudian yang ini, nah ini yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Nah, di sini posisi kita itu sebagai guru, kita mengontrol, kita membuat murid itu kita memberikan suatu arahan pada siswa, tapi kalimat-kalimatnya itu cenderung membuat siswa itu merasa, oh iya saya ini salah, saya ini salah gitu. Ya, seperti contohnya ini berapa kali ya. Kemudian contoh pertanyaannya itu, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu membuat kecewa ibu atau bapak. Itu contoh kalimatnya kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah ya. Kemudian ini contohnya yang pada posisi kita kalau kita sebagai teman. Lebih banyak kita itu seperti modelnya kayak mengakrabkan diri lah gitu sama murid ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Nah, seperti kita memelas itu kayak kita sama teman gimana sih minta tolong gitu kan. Ya,
Kemudian ini ada pemantau. Nah, kamu sudah melanggar, ini contoh kalimatnya yang bisa kita ini, yang biasanya untuk ke siswa itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya gitu. Artinya, kinten setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Di sini posisi guru sebagai pemantau. Artinya kita itu memberikan nasihat kepada murid ya. Kemudian yang terakhir itu ada sebagai manajer. Nah, kasus siswa ini yang tidak memakai atribut tadi itu, apa kamu tahu kalau kita itu sebagai manajer itu kita menanyakan dulu sama murid, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, jika dari tadi yang saya jelaskan, nah posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, membuat rasa bersalah ya, udah benar ya Bu Ayu ya. Kemudian, nah ini, kamu tidak pernah benar melakukannya, masuk kemana? Belum tepat. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ada penghukum, pemberi, rasa bersalah, teman. Kalau teman sudah kayaknya enggak ya, antara duanya aja. Pemantau kita, kalau tadi seperti yang dia jelaskan, kalau pemantau itu kita menanyakan apa yang dilakukan kesalahan itu ya, membuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol apakah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, benar, manajer. Nah, yang lagi satu nih, teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau ya, pemantau ini hampir mirip dengan yang manajer, tapi ya ada konsekuensi tadi kata kuncinya ya, yang untuk yang pemantau. Nah, keyakinan kelas. Di sini saya membahas sedikit ya, karena budaya positif kita di sekolah akan berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas. Dalam kita membentuk keyakinan kelas di sekolah itu adalah bersifat abstrak ya, bersifat abstrak. Untuk pembentukan keyakinan kelas berupaya pernyataan universal, terus dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini salah satu contohnya ya, keyakinan kelas yang pernah saya terapkan itu di kelas 6. Nanti apa sih ini keinginan anak-anak ini, restitusinya, keinginan anak-anak seperti ini. Kemudian ini nilai kebajikannya, masuk kemana, apakah bersih, kasih sayang, hormat, solidaritas. Nah, kita masuk ke sini, ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama itu ada menstabilkan identitas, kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan salah, dan di terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti berbuat salah itu wajar. Ya, kita mengatakan pada murid bahwa setiap orang itu pasti punya ya atau pernah melakukan suatu kesalahan. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa sih yang benar, siapa yang salah. Kemudian setiap orang itu mempunyai hak untuk dia melakukan suatu tindakan. Kemudian ada validasi tindakan salah berdasarkan prinsip perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Setelah tadi kita
menstabilkan identitas, akan dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa sih melakukan hal itu. Apa kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini? Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Karena kita sudah menanyakan menstabilkan identitas tadi ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah, kita itu menanyakan sama murid nanti, apa sih keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa sih yang telah kita sepakati, kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu contoh-contoh hal yang kita tanyakan kepada murid. Nah, demikianlah tadi penyampaian saya tentang budaya positif. Mungkin dalam penerapannya hendaknya kita itu sebagai guru itu ada memiliki standar-standar profesional dan sosial yang baik, di mana kita sebagai guru itu harus mampu merefleksikan diri dalam kontrol. Ya, dalam kontrol posisi kita di mana, kemudian bagaimana kita menjalaninya. Kita harus sebagai pamong lah untuk murid itu sebagai teladan. Baik Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian dari Tiang. Mungkin ada yang belum jelas, ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti setelah ini sesi tanya jawab ini, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melakukan keyakinan. Kita membuat keyakinan sekolah untuk diri kita semua di sekolah. Ada yang ditanyakan tentang yang tadi sudah Tiang sampaikan, yang saya sampaikan tadi? Oke, boleh Ibu. Apa hubungan antara kebutuhan dasar manusia dengan perilaku menyimpang yang ditunjukkan manusia? Kalau kita menanyakan apa sih hubungannya 5 dasar kebutuhan manusia itu dengan perilaku menyimpang manusia. Nah, kalau kita kaitkan antara dua hal tersebut, seseorang atau manusia itu melakukan sesuatu kesalahan itu pasti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Ya, yang belum terpenuhi dan ingin dia penuhi, bagaimana caranya? Ya, Bu, mungkin ada lagi, mungkin Ibu bisa. Dasar timbul sehingga dia melakukan penyimpangan karena ada sesuatu yang belum terpenuhi. Iya. Semua yang terjadi di sekolah ini ketika ada penyimpangan adalah cari tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi semuanya pasti akan berjalan harmonis. Dampaknya seperti itu. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada ingin tanyakan lagi? Tidak? Oke. Sekarang Yang kedua nih, ya. Ya, Dados. biar kita bukan maksud uji ya. Oke. Dan setidaknya mendefinisikan sesuatu supaya dia belajar paham sebenarnya. Bagaimana ibu membuat keyakinan kelas? Bagaimana ibu membuat keyakinan kelas? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya Bu ya untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi. Tiang sudah buatkan di sini untuk slide nih untuk teman-teman. Lanjutkan ya nanti Nah, kalau sudah. oke. Langsung saja. Boleh kita lanjutkan ya teman-teman ya. Melanjutkan pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana sih kita itu membuat keyakinan? Nah, di sini yang akan saya bahas. Kalau di kelas saya membahas dengan murid itu tentang keyakinan kelas. Di sini saya akan membahas tentang keyakinan sekolah. Nah, apa itu keyakinan? Keyakinan kelas ya secara umum, nanti dari keyakinan kelas itu kita jadikan keyakinan sekolah. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi kan sudah ada gambaran yang saya sampaikan sedikit itu tadi di slide budaya positif. Nah, kita masuk saja ke pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, itu kemungkinan jawaban kita pasti adalah untuk keselamatan kita sendiri. Padahal itu sudah peraturan, tapi kalau kita tidak meyakini peraturan itu,
bagaimana sih bisa berjalan suatu peraturan kalau kita tidak meyakininya? Berarti kita itu untuk membuat suatu keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, kita itu harus menyampaikan dulu apa sih yang hal-hal yang kita yakini. Nah, ini ada lagi. Nggih. Apa bedanya antara keyakinan dan peraturan? Nggih, makin langsung yang jawab nih. Gentan, ini ada lagi pertanyaan. Kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat. Pasti jawaban kita itu ya untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Nah, sekarang kita saya akan jawab bahwa keyakinan kelas itu ada berupa pernyataan-pernyataan universal. Ini maupun keyakinan kelas atau maupun keyakinan sekolah itu sama ya. Itu merupakan suatu pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan tersebut senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas ataupun warga sekolah. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, hal-hal yang menjadi keyakinan itu berasal dari hasil dari keyakinan masing-masing individu yang kita kelompokkan. Yang kita kelompokkan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini keyakinan itu kan bersifatnya abstrak daripada peraturan. Dia tidak setegas dari peraturan. Kemudian yang lebih rinci dan konkret ya, kalau peraturan itu, kalau keyakinan kelas itu atau keyakinan itu dia bersifatnya lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah itu merupakan pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata dilarang, tidak boleh, itu tidak ada. Jangan, itu tidak ada. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas itu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan itu bisa dia diterapkan hanya di lingkungan di mana sih keyakinan itu dibuat. Semua warga kelas atau sekolah itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman ya, nanti ya kita akan membuat keyakinan untuk kita lah, gitu. Ya, komunitas kita, keyakinan sekolah, keyakinan guru. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas atau sekolah ini itu dibuat bisa direvisi lagi, diperbaiki lagi. Kalau memang sudah membudaya ya kita hilangkan saja, diganti dengan yang lain boleh, atau dihilangkan saja juga tidak apa-apa. Nah, di sini ada hormat. Terbaca ya. Ini datang tepat waktu. Ini tampak seperti ada hormat, bekerja, rasa diterima dan dimiliki ya. Ini dia kata kuncinya. Datang tepat waktu. Kalau tidak tampak sepertinya itu sering hadir terlambat. Di sini kan tidak ada yang konotasi negatifnya, tidak ada ya, seperti dilarang, jangan, tidak boleh, itu tidak ada. Dari tadi contoh-contohnya ini yang 3 ini itu tidak ada konotasi negatifnya. Nah, ini yang bentuk Y-nya ya, ada terdengar, terlihat, berperilaku. Semuanya tidak ada yang berisikan kata-kata negatif. Nah, ini dia ngasih contoh ya untuk teman-teman. Ini keyakinan kelas yang dibuat di kelas 6 ya. Itu ada, ini saya sudah rangkum, ini ada 6 nilai kebajikan itu yang dikelompokkan, berdasarkan sudah dikelompokkan dari keyakinan kelas yang dibuat itu. Ada yang hormat, disiplin, tanggung jawab, cinta dan kasih sayang, kemudian kebersihan dan keadilan. Ini untuk yang hormat itu ada saling menyapa guru dan teman-teman, tidak mengejek nama orang tua. Nah, tidak mengejek nama orang tua ini kan sering ya. Anak-anak itu sering. Makanya itu dijadikan keyakinan kelas supaya mereka ingat. Kalau mereka melakukan itu lagi, mengejek nama orang tua, ya diingatkan lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian ini disiplin. Datang tepat waktu, menyetor tugas PR tepat waktu, dan mengikuti tata tertib. Kemudian nilai kebajikan tanggung jawab ini dari kelas 6 itu ada, sudah dirangkum, itu membalikan barang yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih, serta mengerjakan PR dan tugas yang diberikan.
Nah, ada cinta dan kasih sayang. Ini menolong teman yang kesusahan, menjenguk teman yang sakit, dan saling sayang kepada teman. Kebersihan ini melaksanakan piket, membuang sampah pada tempatnya. Keadilan memberikan nilai yang sesuai dengan hasil kerja anak-anak sendiri. Nah, ini mereka yang minta ya keadilan ini, bahwa mereka itu ingin nilai yang adil berdasarkan tugas, kemudian ulangan, hasil kerja keras anak-anak lah. Cinta kasih yang batasnya teman ya. Dengan pemahaman prinsip yang lebih luas. Sayang kepada sesama hidup. Jadi Ya, dia akan mempunyai pengertian yang lebih luas. ini. Ya, nanti akan dia tambahkan lagi Bu dan itu pun harus menambahkannya terus atas persetujuan dari anak-anak lagi. Makanya Iya. ditanamkan sikap Iya. kasih sayang. Iya. Nah, sudah. Sekarang sudah selesai tadi yang menjelaskan sedikit tentang keyakinan kelas. Mudah-mudahan mampu menjawabnya tadi pertanyaan Ibu Kepala Sekolah. Nah, mungkin dia bagikan tadi satu kertas. Silakan Bapak Ibu buat satu keyakinan yang bisa kita terapkan untuk diri kita sesama guru sajalah dulu. Sebelum kita nanti menginjak ke keyakinan sekolah, karena keyakinan sekolah ini kan tidak hanya mencakup kita sebagai guru dan murid guru saja, tapi juga murid dan warga sekolah lainnya juga dilibatkan. Keyakinan kelas mereka. Iya. Ini dah sebelum itu Bu, sebelum kita guru-guru menginjak guru-guru yang lain menginjak ke keyakinan kelas, kita dulu membuat keyakinan di sini dulu. Jika Bapak Ibu sudah selesai, boleh ditempel tentang keyakinannya. Tempel, silahkan ditempel Bu Ayu. Boleh di depan, nanti kita akan kumpulkan kemana sih nilai kebajikannya itu. Ayo tempel yuk, Bu Ayu. Saya tempel di sini ya, biar Bapak Ibu lihat. Baik Bapak Ibu, kita di sini sudah mengumpulkan ya, saling menghargai dan membantu satu sama lain. Nah, kalau kita kelompokkan, kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa? Tadi Cinta kasih sayang. Ya, cinta dan kasih sayang. Nah, ini cinta dan kasih sayang ini saling menghormati antara siswa, guru, warga sekolah yang lain, berkomunikasi yang baik antar warga sekolah. Kira-kira masuk kemana ya? Hormat. Ya, benar. Saling menghargai antara guru. Ya. Kerjasama dan menjaga keharmonisan keluarga. Masuk ke cinta ya. Kemudian tegur sapa, hormat nih, yang kelompokkan ke sini. Selalu menjaga sopan santun, masuk ke hormat. Oke.
saling mengingatkan job desk masing-masing. Tanggung jawab ya. Kemudian mampu mendengarkan orang lain tanpa memotong pembicaraan. Semana ya? Hormat. Berarti bisa saya simpulkan bahwa kita di sini memiliki keyakinan ya. Keyakinan guru itu yang pertama dinilai kebajikan, cinta dan kasih sayang. Kemudian hormat. Dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab ya. Cinta dan kasih sayang jadi apa kan Ayu ya? Ya, saling menghargai ya. Ya, saling menghargai dan membantu. Saling menghargai dan membantu satu sama lain. Bisa kita simpulkan ya, Bu, Ada ya. yang tadi, oh udah Ya, sudah. sama Tegur sapa dan menjalin kerja sama yang bagus, sama yang bagus. bagus. Kemudian Saling menghormati antar siswa, guru dan warga sekolah. guru dan siswa ya. Oke. Tanggung jawab, saling mengingatkan job desk masing-masing. Oke, Bapak Ibu, berarti ini ya kita sudah punya keyakinan guru di SD Negeri 3 Ketewel. Ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan kita saling mengingat ya. Ya. Nanti ingat tanda tangani ya. Atau langsung saja boleh tanda tangani sesuai dengan keyakinan kita. Ya, wakil kan. Di sampingnya boleh gimana aja boleh. Ini ya. Jajak. Ayo. Boleh apa? Udah deh, Ya, kayaknya aja Bang. Ya. Jadi apa kan? Kan udah. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya atas waktu yang sudah diluangkan untuk kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif ini, dan terima kasih juga sudah bersama-sama kita membuat keyakinan guru untuk SD Negeri 3 Ketewel ini ya. Mudah-mudahan keyakinan guru yang kita buat ini bisa membudaya, kita terapkan membudaya dan bisa menjadi kebiasaan ya. Oke. Demikianlah pemaparan saya tadi tentang diseminasi penyebaran budaya positif dan keyakinan sekolah, keyakinan kelas dan keyakinan gurunya. Kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.
Selamat siang anak-anak. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu akan mengajak anak-anak untuk kita membuat keyakinan kelas ya. Ya, keyakinan kelas. Supaya cerah Di sini kita akan membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas apa yang akan anak-anak buat ya, yang akan diterapkan dan dilaksanakan di kelas. Dan ini berlaku untuk kelas anak-anak ya, kelas 6 tahun ajaran 2023-2024. Wali kelas sendiri udah kenal ya? Nah, kalau nggak kenal terlalu namanya ya. Oke, nah apa itu keyakinan kelas? Semua tanya. Ya. Oke, kesepakatan. Ada lagi? Selain kesepakatan? Hah? Kenapa? Ya, perjanjian kelas bisa. Kesepakatan, perjanjian. Lagi? Tata tertib, aturan kelas. Lagi? Kepercayaan kelas. Lagi? Hah? Ya, banyak ya. Nah, kenapa sih harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, tadi ada yang bilang bahwa keyakinan itu adalah peraturan ya. Ya, padahal itu berbeda. Keyakinan itu berbeda dengan peraturan. Kalau keyakinan itu anak-anak buat berdasarkan, sudah ditaruh dulu ya alatnya semua ya. Tidak ada yang ngobrol ya. Ibu guru jelaskan mengapa sih keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Nah, Ibu guru jelaskan sedikit. Keyakinan kelas itu anak-anak buat bersama-sama dengan ibu guru. Ya, keyakinan kelas itu berasal. Keyakinan kelas itu berasal dari anak-anak sendiri. Ya, bukan ibu guru yang menetapkan bahwa anak-anak harus tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu. Bukan ibu guru yang menetapkan. Ya, tapi keyakinan kelas itu anak-anak apa sih kesepakatan yang dibuat di kelas. Kalau peraturan kelas itu baru ibu guru yang menetapkannya atau membuatnya supaya kelas kalian ini bisa menjadi tertib dalam versinya ibu ya. Kalian bisa umpamanya dilarang makan di dalam kelas. Dah, itu peraturan. Nah, coba anak-anak sekarang jawab. Tadi ibu guru sudah jelaskan secara singkat apa sih keyakinan, apa sih peraturan kelas itu. Sekarang anak-anak coba jawab nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa harus pakai helm? Ya, keselamatan, melindungi kepala, menghindari kecelakaan. Bayu apa? Menghindari kecelakaan. Menghindari kecelakaan, baik, boleh. Apa lagi? Menurut anak-anak, ya, menurut anak-anak memakai helm saat mengendarai sepeda motor itu untuk diri kalian sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Berarti untuk keselamatan diri sendiri. Berarti keinginan untuk memakai helm itu pun berasal dari diri sendiri ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menghindari penyakit, terus Desta menjaga kesehatan, Desta apa tadi? Menghindari kemana? Ya. Menghindari kemana?
menjaga kesehatan atau keselamatan. Kesadaran memakai masker dan mencuci tangan itu berasal dari diri sendiri. Ya, kalian tahu kan gimana rasanya? Kalian nih habis main ngambil tanah, terus tiba-tiba ngambil langsung aja ngambil makanan dimakan. Gimana rasanya? Pernah nggak gitu? Habis itu gimana jadinya? Sakit perut ya. Sudah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah berupa pernyataan universal atau pernyataan ini luas banyak berasal dari diri masing-masing dari anak-anak ya. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, tahu maksudnya dalam bentuk positif? Tidak ada kata tidak ada kata dilarang. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu sendiri. Nah, bentuk keyakinan itu ada bersifat abstrak. Itu dari lebih abstrak ya daripada peraturan. Kemudian yang lebih rigid dan konkret, yang lebih nyata itu peraturan, lebih tegas ya. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sendiri atau di dalam kelas itu sendiri. Ibu guru lanjutkan, keyakinan kelas itu adalah sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan itu sendiri. Berarti di kelas kalian itu bisa apa yang kalian mau itu yang kalian terapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ibu guru kan kasih anak-anak itu satu lembar kertas. Nanti kertas itu isi apa sih maunya kalian untuk di kelas itu supaya pembelajaran itu terlaksana dengan baik. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu-waktu tertentu. Oke, nah sekarang ibu guru minta, nah di sini ada ya, ada tampak seperti, datang tepat waktu, itu maksudnya ini keyakinan kelas. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian kembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu termasuk keyakinan kelas bagian hormat. Kemudian ada yang bekerja, umpamanya tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik. Ya, tidak ada menggunakan kata-kata negatif. Umpamanya ini datang tepat waktu, itu kan yang keyakinan kelas yang dengan kata positif, tidak ada negatifnya. Yang ini yang kata negatifnya adalah sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Nah, sekarang ibu guru inginkan anak-anak membuat satu keinginan kalian. Nah, ini loh, satu orang bicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong, itu merupakan ini ya, kata-kata yang positif. Nah, sekarang silakan anak-anak menuliskan satu keyakinan kelas yang anak-anak inginkan. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang anak-anak inginkan. Namanya tadi datang tepat waktu, menyetorkan tugas tepat waktu, kemudian ya mengerjakan PR boleh saling menyayangi ya, jangan menulis tidak bullying karena ada konotasi gini, kata negatif tidak ya. Gini, saling sayang dengan teman itu boleh ya, bisa.
Ya, tolong menolong teman yang kesusahan, boleh mengembalikan barang teman yang dipinjam, boleh menyetorkan PR tepat waktu, boleh lagi menyapa guru, boleh menyapa guru dan teman-teman, boleh ya. Saling membantu, boleh melaksanakan piket sesuai tugas, boleh. Lagi silakan tulis. Siapa yang sudah selesai menulis boleh ditempel ke depan ya. Satu saja, cukup satu. Tata tertib boleh. Boleh menolong teman yang sedang kesakitan, boleh kalau sudah silakan ditempel yang rapi ya. Nggak apa-apa. Cocoknya mengembalikan barang teman yang sudah dipinjam. Boleh yang mana aja. Ya, ditempel yuk lah. Di sebelah kiri rumah, kiri. Ya, tiga baris. Ya. Harus beda. Bu, tempel. Enggak, kalau itu tempel aja ini mau kok. Ya. Gimana Pak gue? Sini ke bawah. Ya, ke bawah. Ya. Jangan ditempel. Sini. Dangin. Kalau sudah menempel silahkan kembali ke tempat. Sudah? Nah, sekarang anak-anak masing-masing sudah menulis ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, anak-anak sudah, masing-masing orang sudah membuat ini. Pertama ada yang menyapa guru. Oke, kita kelompokkan ya. Hormat. Kita buat dulu ya. Baju ini masuk hormat ya. Hormat ini menyapa guru, tidak mengejek nama orang tua ya. Kemudian disiplin. Ini ada disiplin. Menyapa guru ini tidak mengejek nama orang tua, masuk hormat ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian ada yang tanggung jawab. Mengerjakan PR tepat waktu itu disiplin, mengikuti tata tertib ya. Mengikuti tata tertib masuk disiplin. Melaksanakan piket sesuai tugas itu masuk ke apa ya? Tanggung jawab. Mengembalikan barang teman itu masuk ke tanggung jawab ya. Tidak mengejek nama orang tua itu menghormati.
mengikuti tata tertib kita taruh di disiplin ya. Mengerjakan PR tepat waktu masuk apa ya? Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Oke, ini ada menyapa guru dan teman-teman. Saling membantu masuk mana ya? Coba lihat di belakang, guru ada kasih penjelasan di sini. Tanggung jawab lalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Disiplin ya, saling membantu teman kita masukkan ke format ya. Mengerjakan PR tepat waktu ke disiplin ya. Kemudian saling tolong teman masuk di format. Saling menyayangi format. Menyapa guru. Saling sayang. Menyelesaikan pelajaran sesuai jadwal itu masuk ke disiplin. Menyapa guru masuk ke format. Datang tepat waktu disiplin ya. Saling sayang, wah berarti ini kebanyakan yang format ya. Rajin mengerjakan PR dan rajin menyetor tugas itu masuk di tanggung jawab. Ikuti tata tertib di disiplin. Membantu teman yang kesulitan. Yang ini saling sayang ini ya. Cinta dan kasih sayang ya. Ini ya, saling tolong menolong. Itu cinta dan kasih sayang. Membantu teman kesulitan, cinta dan kasih sayang. Saling sayang ya. Kenapa? Kenapa? Nih. Apa guys? Desa. Teman yang sakit masuk di cinta dan kasih sayang ya. Saling menolong, kasih sayang. Mengembalikan barang yang kebersihan belum ada ya kayaknya ya. Cuma ada satu yang kebersihan tadi. Nah ini dia, melaksanakan piket sesuai tugas ya. Apa lagi? Ada mau menambahkan? Ada? Kebersihan gitu. Siapa yang mau lagi? Semua mau menulis lagi? Bisa mengumpulkan sendiri-sendiri sekarang? Bisa? Coba lagi. Ini ada lagi? Nah, silakan dikelompokkan di sana. Pada yang mau? Mungkin ada yang mau tentang keadilan, supaya gurunya tidak pilih kasih. Ada? Mungkin anak-anak mau diberikan nilai sesuai dengan hasil kalian tanpa melihat ini kata-kata. Ini ada lagi menambahkan.
Hormat yaitu saling. Udah? Ada lagi yang mau menambahkan? Udah? Ini kesepakatan kelas kita ya. Berarti yang pertama itu adalah hormat, saling menyapa guru dan teman. Kemudian yang kedua, saling menyapa guru dan teman-teman, tidak mengejek nama orang tua ya. Lagi yang hormatnya ada kayaknya belum masuk. Kasih sayang itu ya, kasih sayang ya. Kemudian disiplin. Yaitu datang tepat waktu. Lagi menyetor tugas tepat waktu. Lagi ada? Menyetor tugas atau PR ini ya. Lagi? Yang ininya Tanggung jawab sekarang ya. Tanggung jawab apa saja? kalau aku ini bisa bantuin yang buat ini semua. Tanggung jawab di sini ada mengembalikan barang yang dipinjam. Barang yang dipinjam dan mengucapkan terima gaji. Terima gaji dari mananya terima gaji? Terima kasih menolong kuliah. Lagi tanggung jawab apa? Yang disiplin kurang lagi satu. Datang tepat waktu, menyetor tugas tepat waktu dan mengikuti kata tanggung jawabnya sudah ya. Mengembalikan barang. Oke, mengerjakan PR. Kemudian setelah tanggung jawab adalah cinta dan kasih sayangnya. Cinta dan kasih sayang ibu. Itu bentuknya apa? Menjenguk teman yang sakit. Cinta dan kasih sayang apa aja yang anak-anak buat tadi? Menolong teman yang kesusahan, menjenguk teman yang sakit. Apa lagi? Apa tadi saya bilang? Saling sayang. Saling sayang. Kemudian yang terakhir itu kebersihan. Kebersihan itu melaksanakan piket ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Lagi apa? Terus yang terakhir keadilan. Nah, keadilan
Bu Guru supaya seperti apa biar anak-anak merasa adil? Memberikan apa? Kalau kasih pasti kan semua masih dapat. Kasih nilai ya. Memberikan nilai Mau anak-anak Bu Guru ada yang memberikan nilai sesuai gini, sesuai hasil kerja kalian? Oke, berarti memberikan nilai sesuai dengan hasil kerja ya, hasil kerja. Ya. Ya. Ya, anak-anak harus gini ya. Kita kan sudah sekarang punya kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, ini keyakinan kelas ini sudah berasal dari anak-anak sendiri. Anak-anak yang sudah menulisnya berarti harus apa? Iya, harus laksanakan sesuai dengan keyakinan yang anak-anak buat. Nah ini dia ya. Nah dulu thank you belum selesai. Ya yang pertama itu ada hormat ya, yaitu saling menyapa guru dan teman-teman, tidak mengejek nama orang tua ataupun nama temannya ya. Kemudian disiplin itu ada datang tepat waktu, menyetor tugas atau PR tepat waktu. Halo. Mau pulang atau tidak? Kalau mau perhatikan dulu baru dibuat kesepakatan kelasnya sudah dilarang ya. Sudah tidak diyakini. Ya, masih mengobrol ya. Ya. Karena anak-anak sudah menyepakati bahwa di sini kita memiliki keyakinan yaitu yang pertama ada hormat. Hormat itu ada saling menyapa guru dan teman-teman, tidak mengejek nama orang tua. Kemudian ada disiplin. Di sini ada yang masih suka ya? Tunggu dulu ke hormat ya. Ada yang masih suka ngejek nama orang tua? Siapa? Nah, untuk itu ingat ya, ingat keyakinan kelas ini bahwa kita tidak boleh mengejek nama orang tua, ya. Kemudian ada disiplin itu datang tepat waktu. Kemudian ada disiplin ya, datang tepat waktu. Ada yang datang terlambat sering? Ada? Ya, untuk itu sekarang mulai ya, biasakan ikuti keyakinan kelas kita ya. Kemudian menyetor tugas atau PR tepat waktu. Ini masih ada ya. Tadi saja ada yang belum menyetor tugas ya. Guru kasih waktu toleransi sampai besok. Kemudian mengikuti tata tertib. Tanggung jawab mengembalikan barang yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ada yang masih suka meminjam barang temennya terus nggak dikembaliin? Ada? Ada? Tidak. Jangan seperti itu ya, karena kita sudah membuat kesepakatan. Kemudian mengerjakan PR yang tugas diberikan. Masih ada yang belum mengerjakan PR? Aduh, masih ada. Tentu. Tuh, salah. Made, masih sering ya. Nah, kemudian jangan ya. Mulai sekarang kita perbaiki ya. Lanjut. Cinta dan kasih sayang, menolong teman yang kesusahan, menjenguk teman yang sakit, saling sayang kepada teman. Nah, yang menjenguk teman kita yang sakit, sudah dijenguk temannya? Belum. Nopinya kan sudah lebih dari 2 minggu ya, nggak masuk ya? Sudah 3 minggu. Nah, sekarang kita kan sudah punya kesepakatan menjenguk teman yang sakit. Silakan anak-anak kita kumpulkan ya
anak-anak menyumbang, ibu guru juga menyumbang. Nanti kapan maunya jenguk sama-sama? Senin ya. Ya, hari Senin ya. Kita luangkan waktu sebentar. Mau jenguk siapa? Di antaranya? Kita jenguk Novia karena Novinya kan sakit. Novinya kan sakit sudah hampir 3 minggu ya. Jalan kaki. Ya, yang bawa sepeda ya. Yang mau ikut aja. Makanya bawa sepeda nanti ya. Sudah, sekarang kebersihan yang piket ini ingat setiap hari ya. Kebersihan kelas adalah tanggung jawab sih. Kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita bersama ya. Tidak hanya yang piket saja, tapi semua dan juga ya. Kemudian lomba sama pada tukangnya sudah. Kemudian keadilan. Ya, ini untuk ibu guru berarti ya, memberikan nilai sesuai dengan hasil kerja anak sendiri. Ya, sudah sepakat ini ada perlu diperbaiki lagi? Sudah oke? Berarti karena sudah oke, ibu guru ucapkan thank you. Dan sekarang kita akhiri dulu dengan paramo santi. Paramo santi. Ya, silakan Kisania baru mulai. Kelas pimpin ya. Oh.